Halo teman-teman semua, selamat datang lagi di channel Hendra Jaya, channel yang membahas tentang seputar usaha peternakan, yang masih membahas tentang seputar usaha ternak jangkrik. Nah, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, rezeki yang melimpah, ruah, berkah, dan bermanfaat. Nah, dan tidak lupa saya ingatkan kembali untuk kalian semua yang baru bergabung, yang baru menemukan video-video saya mohon bantuannya untuk like, share, subscribe, dan komen agar channel ini bisa berkembang dan selalu memberikan informasi terbaru seputar pengalaman beternak jangkrik. Nah, baik, pada kesempatan kali ini saya akan bagikan yaitu kendala apa saja yang menyebabkan ternak jangkrik itu gagal. Nah, di sini akan saya kupas tuntas semuanya, akan saya berikan semuanya untuk kalian semua, baik untuk peternak yang baru, yang pemula khususnya, itu agar kalian itu tidak mengalami kegagalan seperti yang pernah saya alami pada waktu dulu saya itu menjadi peternak jangkrik ya. Jadi pada awal pertama kali saya peternak jangkrik itu berulang-ulang kali yang namanya kegagalan, kendala-kendalanya itu apa saja, ini akan saya bagikan di sini. Jadi kalian itu pada waktu menonton video itu jangan kalian skip, jangan kalian percepat ya, agar kalian bisa mendapatkan informasi yang akurat dan maksimal. Nah, tidak ada informasi-informasi yang penting yang tertinggal. Nah, jadi budayakan menonton video itu sampai dengan selesai. Nah, langsung saja kita ke topik pembahasan kita kali ini, yaitu apa saja kendala peternak jangkrik. Nah, yang pertama, sebelum kalian itu ingin beternak jangkrik, kalian itu harus pertimbangkan dari segi harganya dulu. Harga jangkrik itu tidak stabil, kadang naik kadang turun. Nah, jadi kita harus pintar-pintar mensiasatinya agar kita tetap mendapatkan untung walaupun harga jangkrik itu murah. Nah, baik, kendala beternak jangkrik yang pertama menurut saya, menurut versi saya dan menurut pengalaman saya, yaitu pertama adalah cuaca. Di sini cuaca itu sangat mempengaruhi pertumbuhan jangkrik. Nah, baik pada waktu proses penetasan ataupun pada waktu proses jangkrik itu mulai pertumbuhan besar. Nah, di sini. Nah, cuacanya sendiri ini pada waktu musim kemarau itu banyak jangkrik yang mati kering, atau pada waktu proses penetasan telur itu kurang maksimal, kurang bagus, menetasnya kurang maksimal. Nah, dan untuk kendalanya pun itu bisa kita siasati, bisa kita akali lah intinya. Nah, kendalanya apa saja itu nanti kita bahas di sini ya. Jadi pada waktu musim kemarau itu kita harus sering-sering melakukan pengecekan, penyemprotan di kandang jangkrik milik kita. Penyemprotannya pun bisa menggunakan Vitacik, bisa menggunakan air biasa. Intinya pada waktu musim kemarau itu kita harus selalu melakukan pengecekan, jangan sampai kondisi kandang itu kering. Nah, nanti banyak jangkrik yang mati kalau seperti itu. Kita perbanyak airnya, kita perbanyak dedaunannya, kita perbanyak gedebok pisangnya. Itu tidak masalah kalau pada waktu musim kemarau. Nah, lalu ada juga pada waktu musim penghujan. Nah, sekarang ini sudah memasuki musim penghujan. Di tempat saya ini hampir setiap hari itu hujan. Nah, jadi kita harus mengubah cara perawatannya pada waktu musim penghujan seperti ini. Nah, cara perawatannya pun kita jangan terlalu banyak memberikan air. Nah, jadi jangan terlalu banyak menggunakan air, jangan terlalu banyak melakukan penyemprotan. Lalu gedebok pisangnya pun kita harus sering melakukan pengecekan. Tunggu gedebok pisangnya ini sampai benar-benar kering. Nah, di sini ini sudah hampir 5 hari ini belum saya ganti gedebok pisangnya, karena di sini masih kondisinya itu belum kering sama sekali ya.
Nah, saya itu melakukan penambahan gedebok pisangnya itu pada waktu gedebok pisang ini sudah benar-benar kering, baru saya tambahkan kembali gedebok pisangnya. Intinya kita kurangi pakan yang berair lah, kandungan airnya itu banyak, kita harus kurangi ya. Jadi pada waktu musim kemarau kita perbanyak airnya, pada waktu musim penghujan kita kurangi kadar airnya. Jadi agar kondisi jangkrik di dalam box ini selalu hangat pada waktu musim penghujan. Nah, jadi tidak terlalu dingin. Nanti kalau terlalu dingin, jangkriknya itu makannya susah, nafsu makannya pun nanti akan berkurang. Nah, setelah poin yang pertama tentang cuaca kendalanya, yang kedua adalah hama. Nah, di sini hama itu ternak jangkrik itu banyak, dan hampir semuanya itu sudah pernah saya alami, hama-hama yang ada di kandang jangkrik milik saya. Nah, yang pertama hama itu yang sangat mengganggu itu adalah semut. Nah, di sini semut itu agak susah-susah gampang ya. Jadi apabila semut sudah masuk di dalam box itu sangat sulit untuk mengusirnya. Nah, di sini lantai saya itu ada yang masih tanah, ada yang sudah dicor, sudah dibelur. Nah, di sini kaki-kakinya bisa kalian saksikan. Di sini saya tidak memakai air, tidak memakai oli sama sekali. Nah, apakah aman dari semut? Nah, di sini saya berikan racun semut. Kalau pada waktu musim semut, banyak semut, di sini saya taburkan semut ya. Saya taburkan racun semutnya. Nah, racun semutnya sendiri saya taburkan di kaki-kaki box. Setiap sisinya saya berikan. Nah, untuk racun semutnya itu sudah pernah saya review, sudah pernah saya bahas, dan untuk link pembeliannya bisa kalian lihat di kolom deskripsi ya, itu sudah saya cantumkan linknya. Nah, lalu hama berikutnya adalah cicak. Nah, cicak dan semut itu sering menyerang jangkrik itu pada waktu proses penetasan telur. Nah, seperti ini. Biasanya pada waktu proses penetasan telur, seperti yang ada di layar kalian semua ini di sini, ini biasanya banyak sekali semut. Apabila kalian menggunakan klaras atau daun pisang kering, itu biasanya sudah ada sarang semut yang terbawa. Jadi langsung ada semutnya. Nah, cara mengatasinya yaitu cuma ditaburkan saja di kaki-kaki boxnya, nanti semutnya akan keluar sendiri. Karena racun tersebut itu mengundang daya tarik semutnya. Nah, jadi nanti semutnya akan keluar dengan sendirinya. Nah, karena telurnya ini amis, jadi banyak semut yang membawanya. Jadi dibawa dimakan oleh semut-semut. Nanti kalau sudah digigit, telur ini tidak akan menetas. Nah, apabila sudah dimakan semut, digigit semut, itu telurnya tidak akan menetas. Nah, jadi seperti itu. Lalu untuk cicak, cara mengatasi cicak itu saya berikan lem tikus. Nah, ini lem tikusnya bisa kalian saksikan. Di sini saya akan perlihatkan. Nah, ini lem tikus yang saya tempelkan di sekitar tempat yang sering dilalui oleh cicak. Nah, ini sudah ada cicaknya nih. Cicaknya itu sampai mati kering. Nah, ini. Jadi kalian tidak perlu susah-susah mengakali cicaknya. Kalian cukup berikan lem cicak di sekitar tempat yang sering dilalui oleh cicak. Lem tikusnya itu ditaruh di sekitar tempat yang dilalui oleh cicak. Nah, ini bisa kalian saksikan di sini. Ini cicaknya itu menempel sampai kering. Nah, ini ada cicak, ada lalat itu menempel semua. Jadi kalian bisa gunakan lem tikus untuk menjebak cicak ya. Jadi apabila mungkin cicaknya sudah masuk di dalam box, itu kalian berikan mungkin kalian berikan bambu yang panjang, nanti kalian letakkan di atas boxnya, lalu di sekitar bambunya itu kalian berikan lem, atau kalian bisa menggunakan lem fog, itu juga bisa. Kalau saya menggunakan lem fog ya, lem fog saya letakkan di daerah yang sering dilalui cicak, mungkin di tembok atau di tiang-tiang seperti ini kan sering dilalui oleh cicak. Untuk melompat cicak kalian bisa berikan lemnya. Nah, untuk tikus pun juga bisa sama. Nanti itu jadi racun itu bisa berbagai macam hamanya ya. Jadi bisa untuk cicak, bisa untuk tikus, nah, bisa untuk cicak semut juga kalau dia melalui lem tersebut. Nah,
Lalu untuk tikus juga sama penanganannya dengan menggunakan lem tikus. Nah, untuk tikus sendiri itu dia tidak memakan jangkrik ya teman-teman. Jadi tikus itu dia hanya memakan furnya saja. Karena furnya itu baunya amis, dia itu mengundang tikus untuk datang. Nah, kalau sudah kemasukan tikus, biasanya tikus itu berkembang biak di dalam box karena sudah tersedia makanan. Jadi seperti itu. Lalu hamanya sendiri ada lagi hama ulat kandang. Nah, di sini penyebabnya ada ulat kandang itu karena boxnya itu tidak dibersihkan secara steril. Nah, jadi apabila kalian peternak pemula, boxnya itu harus dibersihkan sampai steril ya. Kotorannya sampai benar-benar bersih, jangan sampai ada yang tersisa. Kalau ada yang tersisa nanti itu untuk tempat berkembang biak ulat kandang. Nah, seperti itu. Dan lalu untuk kendalanya sendiri yang lainnya itu biasanya dari kualitas telur, lalu untuk perawatan itu kendalanya paling ya seputar itu sajalah. Kalau yang fatal itu sudah saya sebutkan. Tinggal kita melakukan perawatan, pemberian pakan, lalu juga kita harus sering pemantauan. Nah, untuk kendalanya kalau menurut saya itu cuma itu saja. Yang paling utama itu cuma itu. Jadi hama dan cuaca itu adalah kendala beternak jangkrik. Yang lainnya itu bukan kendala, itu tinggal kita melakukan perawatan yang maksimal saja sudah. Kalau musim penghujan kita kurangi air, kalau musim panas kita tambahkan airnya. Sudah cukup seperti itu saja. Kalau sampai kondisi boxnya itu terlalu panas, ya banyak jangkrik yang baru menetas itu mati, bahkan kering. Apalagi kalau pada waktu musim penghujan kalian berikan gedebok pisang yang terlalu banyak, nanti malah gedebok pisangnya itu tidak habis dimakan jangkrik airnya, lalu malah busuk dan menjadi jamur sumber penyakit jangkriknya. Nah, jadi untuk seputar kendala jangkrik itu mungkin seperti itu saja. Apabila kalian mempunyai ide atau mempunyai kendala, kalian bisa memberikan kritik dan saran di kolom komentar. Nanti akan saya buatkan atau saya jawab komentar kalian satu persatu. Mungkin sekian informasi dari saya. Semoga informasi yang saya berikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Apabila ada kesalahan, ada kekeliruan saya dalam menyampaikan di video kali ini, kalian bisa memberikan kritik dan saran di kolom komentar. Sekian, saya sudahi dulu video ini. Kita lanjut di video berikutnya.